يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas satuan-satuan perang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar terjadi. Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam barang dagangan. Juga turut serta dalam rombongan itu adalah Ammar bin Al-Hadrami, Utsman bin Naufal, kedua anak Abdullah bin Al-Mughirah, Al-Hakam bin Kaisan, budak Bani Al-Mughirah. Orang-orang muslim bermusyawarah apa sikap yang harus diambil dengan menghadapi rombongan dagang Quraisy itu. Mereka lalu berkata, kita saat ini berada pada hari akhir dari bulan Rajab, yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah melanggar bulan suci. Jika kita biarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk ke tanah suci. Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan Quraisy itu, hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Ammar bin Al-Hadrami, terkena hunjaman anak panah dan lalu meninggal dunia. Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 sebagian dari harta rampasan, dan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban pertama dalam Islam, dan 2 tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun Rasul tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci." Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan 2 tawanan itu. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslim sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga muncul komentar yang simpang siur. Lalu turun ayat yang menuntaskan komentar yang simpang siur itu, yang isinya bahwa orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan orang-orang muslim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Surah Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa yang sangat besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah atau kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Wahyu ini menegaskan bahwa suara sumbang yang disebarkan orang-orang musyrik memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim ternyata tidak berarti sama sekali, sebab toh segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian ini dikembalikan kepada sedia kala? Tidak dapat diragukan bahwa suara sumbang yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu lantaran karena niat jahat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.